ada fraud. Yang bikin saya shock, fraud itu disebabkan oleh sahabat saya. Beliau akhirnya mengaku bahwa memang beliau yang melakukan gitu. Kurang lebih 250 juta fraud itu terjadi. Saya di dua sisi waktu itu, jadi pimpinan atau jadi teman. Tapi semua karyawan saya tahu itu, jadi hanya saya yang nggak tahu. Ini mempertaruhkan saya sebagai seorang pimpinan kan, walaupun saya di situ tidak digaji, tapi kan saya di situ ada kuasa juga gitu. Ini kalau saya teruskan, kredibilitas saya dipertaruhkan, tapi kalau tidak saya teruskan, ini bagaimana nanti gitu. Pada akhirnya saya sudah berunding dengan semuanya. Saya minta untuk beliau mengembalikan duit itu, tapi ternyata beliau tidak bisa mengembalikan. Saya pikir duitnya entah bisa berupa tanah atau berupa apa gitu kan, duitnya sebanyak itu ya mas, tapi ternyata tidak berupa apa-apa dan nggak ada duitnya. Dengan berat hati saya bilang, ya sudahlah kalau gitu uang itu buyback sahamnya perusahaan, mau nggak mau kamu harus keluar dari perusahaan, karena kamu nggak bisa mengembalikan gitu. Dia harus kembali ke perusahaan juga sudah nggak bisa, kan sudah fraud, itu sudah nggak bisa jadi contoh yang baik kan untuk perusahaan gitu mas. Mau nggak mau itu keputusan terberat dalam hidup saya. Saya sempat shock gitu mas, saya sampai harus diinfus di rumah gitu, karena saya merasa saya seperti terlukai lagi, terkhianati lagi gitu. Tapi bedanya kalau dulu dengan pasangan, yang hari ini dengan sahabat gitu. Down itu mas, semua kehidupan saya juga mulai redup lagi itu. Tapi saya sadari bahwa kayaknya tetap bagaimanapun juga hidup harus berjalan. Saya bilang, saya sama tim, saya mau tutup Rokes. Saya bilang, ngapain saya pertahankan? Toh Rokes ini saya buat bukan buat saya sebenarnya kan, memang buat beliau. Tapi ternyata toh beliau juga nggak bisa amanah gitu. Tapi semua tim yang ada di Rokes waktu itu meminta untuk saya memperjuangkan. Ayolah Bu, teruskan gitu. Kami akan berjuang. Karena anak-anak itulah mas, akhirnya bener ya, yuk kita berjuang. Karena duit nggak ada, sudah diusir itu kan mas. Jadi apa yang harus kulakukan gitu, mau nggak mau ya sudah aku perjuangkan. Akhirnya aku perjuangkan mas, berpindahlah Rokes dari tempat yang diusir itu ke ruko yang pertama itu pun tanpa duit sama sekali, hanya satu hal, nama baik. Saya bilang semua ke supplier Rokes itu, beri saya satu kesempatan, boleh nggak saya disuplai bahan baku, saya akan bayar dalam waktu 3 bulan, saya tidak punya uang, kondisi kami kena fraud, nama baik saya pertaruhkan. Saya bilang, kalau saya pergi dari sini, masukkan saya ke penjara, saya bilang gitu. Oke siap, alhamdulillah mereka mau minjemin bahan bakunya dulu gitu mas. Dan 3 bulan setelah kami dipinjemin bahan baku,